خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة يا الله ربي ampuni kami dari salah dan khilaf diri. Ya Allah Rabbi, lindungi kami dari bahaya pandemi ini. Kami sadar hidup ini banyak lupa pada Ilahi, bahkan bisa jadi ini teguran bagi kami. Kami sadar hidup ini banyak lupa pada Ilahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila jannatin na'im. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا من عظم مولدي كان معي في الجنة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد، ونسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. Yuk kita baca bareng-bareng. Qul huwallahu ahad Allah lam أن نصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة نثبت في قلب الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا الله يا الله والجليل الأكبر والمحيط لنبي الأزهر ودفعني في سر حين من كل ذي سر حين لحولك وقوتك وقدرتك الأكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yuk kita baca doa bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa yang kita bacakan, Allah kabulkan segala keinginan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, Allah perbanyak pula rezeki kita, Allah soleh-solehkan anak-anak kita, Allah jaga pergaulan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan dalam naungan surganya Allah. Silakan ikuti doanya setelah saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ilmuka kafi anis su'ali ikfina bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafi anil maqali akrimna bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamirina. Ya Allah, dengan keberkahan bacaan ini dan juga dengan keberkahan dan keagungan Maulid Baginda Rasul, juga dengan keberkahan guru-guru kami yang hadir pada kesempatan kali ini, kabulkan segala doa orang yang hadir pada kesempatan kali ini, hilangkan segala kesulitan besarnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, soleh-solehkan anak-anaknya, sembuhkan mereka dari segala penyakitnya, dan juga kumpulkan mereka dalam naungan surgamu. Al-Fatihah.
Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Dusun ataupun yang mewakili, Bapak Ketua RW dan juga Bapak Ketua RT, Bapak Ketua DKM dan guru kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga berikut Ketua Panitia, segenap jajaran panitia yang alhamdulillah telah sukses melaksanakan acara hari ini hingga saat ini. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, senandung rindu yang tak pernah layu serta cinta yang selalu bersemayam dalam dada, teriring puji yang selalu menghiasi hati, marilah kita aturkan kehadiran Allah Rabbul Izzati. Salawat berbalut rindu semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan kali ini menjadi bakal kumpulnya lagi nanti kita di surganya Allah, amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan kali ini menjadi sebuah tanda cinta, tanda kasih bahwa kita ingin diaku menjadi umatnya baginda Rasul, amin. Ibu bapak semuanya cinta enggak kepada baginda Rasul? Cinta enggak sama baginda Rasul? Satu buah keterangan menyebutkan man ahabba syai'an kasura min dzikrihi, barang siapa yang cinta pada sebuah perkara maka ia akan sering menyebutkan perkara tersebut. Maka kalau kita ngaku cinta sama baginda Rasul, jauh sebelum kita meneladani akhlaknya, maka yang pertama kita harus sering-sering melafalkan dan menyebut namanya. Makanya orang tua zaman dulu itu sungguh luar biasa ajarannya. Pengen punya anak yang soleh dan solihah, dicontohin tuh buat kita. Ditimbang anaknya dibacain sholawat. Kenapa? Karena dalam satu buah keterangan disebutkan akhiris salata alayya fa inna salata maghfiratun lidzunubikum. Akhir perbanyaklah oleh anda semuanya as-salata yang disebut dengan sholawat alayya kepadaku, kata baginda Rasul, fa inna salata, karena sesungguhnya yang disebut dengan sholawat maghfiratun lidzunubikum, bisa menjadi penghapus dari segala dosa yang telah kita perbuat. Dosa yang sudah kita lakukan saja dapat Allah ampuni dengan keberkahan sholawat, apalagi kalau kita lagi banyak keinginan, berarti tinggal banyak-banyakin sholawatan. Tuh orang tua zaman dulu nyontohin, ditimbang tuh anaknya, ditimbang tuh cucunya, baca sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, mangga ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Beda sama orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang mah gitu ditimbang anaknya, ibu bapak semuanya yang dibacain bukan sholawat, malah agul nggak pugu. Apa agul? Apal tahu agul? Agul tuh riha, agul tuh sombong nggak pugu. Gimana anaknya siapa? Anaknya siapa? Tuh anak orang tua zaman sekarang tuh. Anak siapa? Anak siapa? Apa anak dulu? Bukan anak siapa-siapa. Nah ibu bapak semuanya, daripada sholawat orang sadayana kita semuanya tidak pernah membaca, maka dalam kehidupan kita sehari-hari yuk kita baca sholawatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya masih ingat banget kalau dulu mau masuk sholat zuhur, banyak tuh anak-anak yang baca puji-pujian, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala
sekarang mau masuk sholat zuhur masih ada yang baca puji-pujian pada begitu? Kayaknya nggak ada ya. Kenapa? Karena ibu bapak semuanya ternyata senantiasa kita suka melupakan kebiasaan-kebiasaan orang tua zaman dulu yang bagus. Kita seharusnya mempertahankan kebiasaan-kebiasaan orang tua dulu yang bagus, lalu mengambil perkara hari ini yang lebih bagus. Kalau dulu pengajian nggak pakai mic, sekarang ada sound system, pakai sound system, itu bagus. Tapi puji-pujian awal sholat juga bagus, karena sejatinya puji-pujian awal sholat bukan nyuruh anak-anak kita baca puji-pujian, tapi biar melatih anak-anak kita mau nunggu awal sholat di masjid. Sekarang buktinya puji-pujian gak ada di masjid, anak pun gak ada yang berjamaah di masjid, susah banget. Nah maka ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, ketika sebulan kemarin saya melaksanakan ibadah umroh yang ke-11 kali tahadus bin nikmah. Saya tiap tahun ibu bapak semuanya berangkat umroh itu sekitar 2 kali lah. Ibu bapak semuanya, saya nggak pernah bayar, tapi saya mendapatkan penugasan dari Jakarta, ujung-ujung disuruh berangkat dan pulangnya di Bahrain juga. Nah ibu bapak semuanya, ketika saya berangkat ke sana, kan di sana itu ada tempat-tempat diijabahnya doa. Kalau di Madinah ada raudhah, ma baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah, antara rumahku dengan tempat berkhutbahku, maka itu adalah salah satu dari tamannya surga, kata kita Rasul gitu. Di Mekah ada juga yang disebut dengan Multazam. Apa yang dimaksud dengan Multazam? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu disebutnya Multazam. Ada juga yang disebut dengan Hijr Ismail. Apa yang dimaksud dengan Hijr Ismail? Kalau kita berkeliling Ka'bah, salah satu posisi Ka'bahnya itu ada yang melengkung. Itu bukan Ka'bah, tapi disebutnya Hijr Ismail. Apa Hijr Ismail? Konon dulu katanya zaman Nabi Ibrahim, posisi Ka'bah tuh di situ. Pas ada renovasi, digeserin ke sebelah sana, jadi dihukumin orang yang sholat di dalam Hijr Ismail, maka pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah nasibkan untuk sholat di sana. Saya juga sama. Tersana kesepuhan guru kita semuanya, saya maksain tuh sholat di situ. Singkurin paksakan sholat ininya, begitu ada tempat sujud dan tempat sujud sejengkal aja kita udah senang. Kenapa? Karena susah sholat di situ tuh. Saya sholat ibu bapak semuanya, ruku khusyuk banget. Pas begitu sujud, ya Allah jagain saya sampai netesin air mata. Kenapa? Ingat dosa. Saya ingat banget posisi sholat saya, sebelah kanan ada orang Turki, sebelah kiri ada orang Inggris, sebelah depan ada orang negro pakai baju hitam. Saya ingat banget pas ketika sujud, khusyuk banget, nangis. Pas begitu beres dari sujud, pas begitu saya mau berangkat, ibu mau beranjak dari sujud, ternyata saya nangisnya lebih kenceng. Kenapa? Karena sekeliling saya kelihatan hitam semuanya. Ternyata itu bukan azab Allah, tapi badan saya masuk ke jubah orang negro. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini. Yang akan kita bahas hari ini, bu bapak semuanya, kalaulah Indonesia dibandingkan negara Arab Saudi itu kesejahteraannya sangat jauh lebih sejahtera negara Arab, tapi kenapa secara sumber daya alam kita itu lebih sejahtera sebenarnya? Kata lagu Klus-Klus gimana? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Tapi kalau dibandingin dengan kesejahteraan orang yang ada di Arab Saudi, jauh bu. Kalau di kita yang pakai mobil Fortuner itu levelnya bupati, levelnya anggota dewan provinsi, levelnya siapa lagi ibu bapak semuanya, kepala dinas, pejabat, pengusaha. Kalau di sana mobil Fortuner itu timbang jadi angkutan umum. Di kita yang pakai mobil Camry itu gubernur, di kita yang pakai mobil Camry itu menteri, di sana timbang jadi angkutan umum taksi. Itu salah satu bukti bahwa kesejahteraan Arab Saudi jauh dibandingkan kita semuanya. Ternyata setelah saya selidiki, saya mutola'ah ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, oh pantesan kenapa Arab Saudi itu lebih berkah dibandingkan kita semuanya? Karena kuncinya di sana ada kekasih Allah.
baginda Rasul yang senantiasa dalam menyebarkan agama Islamnya, yang menjadikan satu visinya, yaitu menjadikan masyarakat yang madani dekat dengan ilahi Rabbi, yang dijabarkan melalui 4 misi. Misi yang pertama apa? Misi yang pertama, misinya adalah misi tilawah. Apa yang dimaksud dengan misi tilawah? Maka kaitannya dengan pas ayat Quran yang pertama kali Allah turunkan ke alam dunia ini melalui kalimat Iqra, bacalah. Maka kalau kita senantiasa memaknai kalimat tilawah ini, maka yang pertama kita harus bisa baca tuh. Bukan hanya sekedar bisa baca buku, bukan hanya sekedar bisa baca Quran, tapi jauh daripada itu, kita harus bisa baca lingkungan, kita harus bisa baca zaman, kita pun harus bisa baca pergaulan. Karena kaitannya dengan kedua nih. Yang kedua, kenapa baginda Rasulullah SAW ini berhasil dalam merubah sebuah peradaban? Karena ternyata baginda Rasulullah SAW membawa misi yang kedua yang disebut dengan tazkiyah. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah? Tazkiyah bermakna ibu bapak semuanya menjaga pergaulan, bukan hanya sekedar menghindari dari kekufuran, tapi lebih dekatnya dalam pergaulan kita adalah menjaga pergaulan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan lingkungan kita semuanya. Ini sebab ini tunas-tunas bangsa nih. Saya sedih banget lihat pergaulan zaman sekarang. Banyak orang yang mengaku umatnya baginda Rasul, tapi pakaiannya nggak seperti syariat Islam, betul? Banyak yang mengaku umat baginda Rasul, ngomongnya udah sekarang dewe, seenak dewe, sangenah dawai. Ngakunya orang Sunda, ditanya sama ibu bapaknya, "Neng, badai mana?" Gimana dijawabnya? "Mama gue mau kesini." Gue. Saya mah takut banget itu bahasa ntar kebawa ke alam akhirat. Ditanya sama malaikat, "Mana buka?" Ngejawabnya pakai bahasa gaul. Kasih tahu lah ya. Kacau. Ditanya lagi sama malaikat, "Mau mana buka?" Masalah buat lo mah dikeling saya ke malaikat nage. Nah, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, pertama bahasanya. Banyak yang mengaku umat baginda Rasul hari ini pakaiannya nggak seperti syariat Islam. Yang disebut dengan aurat laki-laki, kalau mazhab Imam Syafi'i, kan ini kita mazhab Imam Syafi'i. Dalam fikih ini ada 4 mazhab yang terkenal: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Yang nggak ada Imam Samudra sama Imam S. Arifin. Oh, kita mah. Nah, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, mazhab Imam Syafi'i, para ulamanya bersepakat yang disebut dengan aurat laki-laki adalah bainas surah wa rukbah. Ini antara pusar sampai lutut. Itu yang disebut dengan aurat laki-laki. Jadi kalau yang disebut aurat perempuan, jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, seluruh anggota badannya itu adalah aurat kecuali wajah dengan kedua telapak tangannya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan kaffain itu 2 telapak tangan. 2 telapak tangan itu. Ada juga yang menyebutkan kaffain itu 2 lengan. Sampai sini. Makanya ibu-ibu pakaiannya sampai sini. Kenapa? Karena mengambil kil. Kil itu apa? Pendapat para ulama. Tapi kalau kita kaitkan nih, sedih banget saya melihatnya. Kalau kita kaitin dengan apa yang senantiasa ada di lingkungan kita, di jalanan, ya Allah, bari yang sudah antara pingping hayam jeung pingping awetnya sama halnya pingping hayam. Kalau kita pengen lihat paha ayam minimal punya uang 10.000, itu uang 10.000 dibawa ke pasar, dibeliin precikan, pas pahanya pisan dibawa ke rumahnya, dibolekerkeun tali guna, baru kelihatan paha ayam harganya 10.000. Tapi kalau kita pengen lihat paha perempuan, gratis syaratnya tinggal mejeng pinggir jalan tiap sore, apalagi ini kota. Syaratnya tinggal mejeng tiap sore pinggir jalan. Itu anak kita semuanya lewat depan ibu bapak kita semuanya pakai motor Mio, terus knalpotnya gandeng berisi itu ruas ringan, pakai celananya di atas lutut. Celana di atas lutut pada KM disebutnya celana wahai, bukan celana Hawaii. Jangan protes, bukan celana Hawaii. Celana Hawaii beda sama celana wahai. Kalau celana Hawaii ibu bapak semuanya di bawah lutut sampai sini dipakainya pinggir laut, sebab di Amerika ada pantai indah namanya pantai Hawaii.
Makanya kalau yang dipakai sama anak kita kan di atas lutut, nah yang dipakai sama anak kita di atas lutut itu disebutnya celana wahai. Terus Pak Ustaz, kalau celananya sejengkal dari anunya bayi yang melecet 3 lutut, eta celana apa? Eta mah celana hai aduh hai. Sedih banget ibu bapak semuanya melihat pergaulan zaman sekarang. Malam kemarin ibu bapak semuanya saya pengajian, bukan malam kemarin, sekitar ada beberapa bulan kemarin saya pengajian di daerah Bandung. Kebetulan rumah saya itu di Kasomalang di Subangnya. Kalau saya pulang dari Bandung dari Padalarang, otomatis masuk tol Padalarang, keluar tol Pasir, masuk jalan Setiabudi. Saya waktu itu pengajian di daerah Bandung malam minggu. Pas begitu keluar tol Pasir, saya baru tahu ternyata kalau di Bandung itu jalanan makin malam, kalau malam minggu bukan makin sepi, tapi malah makin ramai. Kenapa makin ramai? Karena banyak anak muda-mudi yang sedang bermalam mingguan, pakai motor paling baru namanya motor Subong. Atau udah Subongan? Udah 3 gaul. Sininya motor Subong itu ibu bapak semuanya jok depan lebih bawah dibandingin jok belakang. Makanya kalau si A naiknya di depan, si Neng naiknya di belakang, otomatis naiknya nungging. Ya Allah. Bukan hanya sekedar sampai di situ. Itu kayaknya si A kalau diurusin sama dokter bolong punggungnya 2. Bukan hanya sekedar sampai di situ. Kalau si Nengnya yang naik di belakang cuma pakai kaos doang, pas begitu nungging otomatis ada yang kelihatan di belakangnya. Lamun nungging alina juga memerin tetes sodako. Kalau saya kan ustad, karena ustad kan mesti benar. Akhirnya kan saya bingung mau dilihat dosa. Tapi kalau nggak dilihat, bukan saya nabrak, mana sayang sih. Ustadz mah gak suka celengan model begitu. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah sekelumit tentang pergaulan. Belum lagi kita saat ini ibu bapak semuanya sedang dibanjiri apa yang disebut dengan tsunami akhlak, tsunami pergaulan bebas. Hari ini sering ibu bapak semuanya kita terdengar di dalam telinga kita atau di pinggir telinga kita yang disebut dengan LGBT, LGBT, kalau orang Sunda bilangnya begitu. LGBT, L-nya lesbi, apa lesbi? Perempuan demennya sama perempuan. Yang lebih parah kalau gay, laki-laki demennya sama laki-laki lagi. Awas. Hati-hati bapak semuanya, B-nya biseksual, ke laki-laki ayo, ke perempuan ayo. Yang lebih parah lagi transgender. Apa transgender? Ke punten kodratnya jadi laki-laki tapi pengen jadi perempuan, kodratnya perempuan pengen jadi laki-laki. Sekarang tontonan jadi tuntunan di televisi, Lu Cinta Luna. Sedih banget. Saya mah bingung PDKM kalau yang model begitu meninggal. Perempuan meninggal disebutnya almarhumah, betul? Laki-laki meninggal disebutnya almarhum, betul? Ayo gitu mau disebutnya namanya aluminium. Kalau kita melihat yang meninggal, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, betul? Ibu-ibu lihat yang meninggal, bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang begitu lihat yang begitu meninggal, yang dibacanya bukan inna lillahi tapi apa? Metong. Nah, hati-hati. Belum lagi kasus ibu bapak semua yang disebut dengan kasus narkoba di Purwakarta. 1 tahun ke belakang ibu bapak semuanya saya dipanggil waktu Pak Kapolresnya masih Pak Lebi Adi kalau nggak salah. Saya dipanggil sama Pak Kapolres untuk ngisi yang disebut dengan ibu bapak semuanya penyuluhan bahaya narkoba sama Pak Kasat Narkoba Pak Haji Hariwur Cahyo. Saya dipanggil sama beliau sebelum naik panggung, saya ternyata dikasih data ibu bapak semuanya pemirsa Pak DKM. Makanya saya sangat senang banget ketika di sini dilaksanakan launching Hamas. Itu himpunan anak masjid ya, ibu bapak semuanya. Kenapa? Karena ternyata ibu bapak semuanya mesti tahu hari ini bahaya narkoba di Purwakarta yang jadi korbannya bukan masyarakat umum saja. Hari ini yang jadi korban narkoba di Purwakarta bukan anak pemuda saja, bukan anak SMA saja, bukan anak SMP saja, anak kelas 4 SD umurnya 10 tahun ada yang sudah jadi pecandu narkoba.
Di mana itu? Di Purwakarta. Bahkan yang paling parah apa? Yang paling parah anak kelas 2 SMP, umurnya 14 tahun, ada yang sudah jadi pengedar narkoba. Disebutnya dokter. Aya teu barang euy, mane kelas sabaraha? Urang kelas anu. Oh, si kelas anu mah si dokterna si anu pengedar, dokter itu disebutnya. Sedih kan kalau melihat begini. Makanya kata Pak Kasat Narkoba, kalau dunia pendidikan saya buka semuanya, hancur negara dunia pendidikan kita. Ini masih ditutup-tutupi. Maka kalau kita senantiasa ingin punya anak yang soleh dan solihah, pantas Allah menyebutkan ibu bapak semuanya. Wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa al-wawu wawun 'atifun wal lamu lamul amri yashafi'u lil mudhari majzumun bil lam. Wal yasha istinbatnya adalah sighatul amri alias kata perintah. Apa yang Allah perintahkan? Wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya kita merasa takut kalau meninggalkan anak generasi kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Yang pertama, jangan sampai anak kita menjadi orang yang lemah iman. Makanya Imam Ghazali menyebutkan pendidikan itu kebagi pada dua termin. Yang pertama, pendidikan tarbiyatu qabla al-wiladah, yaitu pendidikan sebelum anak dilahirin. Makanya dalam tradisi sebagian keluarga kita ada juga kalau datang ke 4 bulanan yang hamil suka ada syukuran 4 bulanan. Datang ke 7 bulanan orang yang lagi hamil suka ada juga syukuran 7 bulanan. Begitu lahir ke alam dunia anaknya diazanin, dikomatin. Yang pada begitu masih ada, Bu? Alhamdulillah. Beres diazanin, dikomatin, terus ngadain syukuran 7 hari. Beres ngadain syukuran 7 hari, terus ibu bapak semuanya baru dikasih nama. Hati-hati kasih nama yang bagus-bagus, sebab ada keterangan menyebutkan al-ismu ad-doa, yang disebut dengan nama mengandung doa. Ini mah lahir bulan Januari, budakna diberi ngaran Jenot. Lahir bulan November, budakna diberi ngaran Nopeal kalajengking nyoco atuh meureun. Pas lahir bulan Maret, budakna diberi ngaran Maerot. Kumaha? Hati-hati ngasih nama mesti yang bagus-bagus. Saya mah alhamdulillah pada KM dikasih nama sama orang tua saya bagus. Aji Fauziana Ridwan. Fauziana itu artinya kemenangan. Mentakan abdi mah lamun ngilu lomba teu boleh menang wae. Eta mah rek menang piala, rek menang kaera. Kumaha engkeu? Penting mah menang. Nah, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, makanya gede dikit anaknya dimasukin ke pengajian, gede dikit anaknya dimasukin ke masjid. Betul, saya sangat setuju dengan program yang ada di Masjid Al-Falah ini, yang disebut dengan gaul ke masjid. Itu bukan hanya sekedar foto-foto di masjid, anak diajak jalan-jalan, refreshing, biar gaul di masjid itu ternyata senang juga ya, kita bisa jalan-jalan, diadain super camp. Oh, gaul di masjid juga, kita bisa jalan-jalan jauh dari rumah loh. Itu alhamdulillah. Nah, hati-hati yang pertama. Yang kedua, misi tazkiyah. Ini sekarang kita sedang kebanjiran atau yang disebut dengan tsunami pergaulan, yang disebut dengan gadget atau yang disebut dengan smartphone, handphone canggih. Dulu kalau kita pengen punya anak, kalau punya anak dia pengen yang soleh dan baik, cukup punten pagar rumahnya dikunci, digembok, pintu rumahnya dikunci, pintu kamarnya juga dikunci. Insya Allah anak bakalan kemana-mana, pergaulannya kejaga. Tapi sekarang anak diam di rumah saja bisa jadi salah pergaulan, Bu. Anak diam di kamar saja bisa jadi salah pergaulan. Ini handphone kalau yang pakai punya iman dan punya akhlak, insya Allah bakal jadi berkah. Tapi kalau ini handphone yang pakai yang gak punya akhlak, tidak sedikit handphone menjadi sumber malapetaka. Suami istri berantem bermulai dari handphone. Perselingkuhan bermulai dari handphone. Perceraian bermulai dari handphone. Pergaulan bebas bermulai dari handphone. Kenakalan remaja bermulai dari handphone. Sekarang tuh handphone bisa jadi sesuatu yang membahayakan. Sekarang kan yang pakai handphone semua kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, lanjut usia, semua pakai. Apapun profesinya, mau pebisnis, mau bekerja, mau guru, mau pejabat, mau pejuang,
atau pedagang, mau ustadz, semuanya pakai. Sampai suatu ketika ada cerita, ustadz ngimamin lupa nggak pakai, dibatiin nada deringnya. Pas begitu ngimamin Allahu Akbar, nada deringnya bunyi, masih mendingan kalau nada deringnya sholawat. Pas kebetulan nada deringnya dangdut. Pas begitu Allahu Akbar, bunyi itu nada deringnya. Abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Wah kacau, itu kayaknya makmum di belakang langsung. Kacau lah kalau gitu. Memang benar sih Pak DKM, pengurusan Kiai. Di sini sekarang kita ini dalam lingkungan kita yang pegangin handphone bukan manusia aja, sampai setan juga pegangin handphone. Oh Ustaz jangan ngada-ngada, ada ceritanya. Pak Hansip lagi ngelewat, ngeronda ini ke tengah makam. Ternyata di tengah makam ada perempuan cantik, ibu bapak semuanya, pakai baju putih, rambutnya terurai panjang, pegang handphone, duduk di atas makam. Langsung disenter sama Pak Hansip. Woi, siapa itu? Itu perempuan ngejawab, saya setan. Udah ngapain di situ? Di bawah nggak ada sinyal. Hati-hati bro, pergaulan zaman sekarang udah ngaco-ngaco makanya hati-hati. Dekat ke masjid insya Allah selamat, dekat ke masjid insya Allah selamat. Apalagi kalau teman-teman semuanya masuk juga ke pesantren. Di sini Purwakarta gudangnya pesantren, karena saya juga pesantren dulu salah satunya di Purwakarta, salah dua mungkin, bukan salah satu, salah dua di Purwakarta. Dulu di Cipulus pernah, ibu bapak semuanya selain di Cipulus di Al Iskandari, di Rawaroko, almarhum Pak Kiai Romli juga pernah. Ibu bapak semuanya masukin ke pesantren. Kalau ibu bapak semuanya belum ada pesantren yang cocok, masukin ke pesantren saya. Kebetulan saya punya pesantren 4 tingkat, masing-masing kamarnya saya kasih AC, risbangnya saya kasih kayu jati, lemarinya saya kasih kayu jati, cuman semua belum dibangun, baru lamun doang. Doain. Lagi perlu kesan pada KM. Ini saya nyicil, ini habis keliling model begini tuh, ya makanya saya nggak suka banget sama amplop dah. Kalau bapak-bapak kasih saya amplop, saya buang amplopnya. Isinya saya ambil. Buat beli tanah, maksudnya bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang ketiga, kenapa baginda Rasulullah SAW itu berhasil dalam merubah sebuah peradaban? Karena ternyata ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, baginda Rasul itu membawa misi yang ketiga. Apa misi yang ketiga? Yaitu ta'lim wa yu'allimuhumul kitab, alias kita yang menjadi umat muslim itu harus banyak-banyak ilmu, harus luas ilmu, alias harus punya ilmu. Sebab segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Jangankan bikin handphone, jangankan bikin layar dan infokus, jangankan bikin pesawat dan mobil, azan pun kan harus pakai ilmu. Sok di sini masjidnya luar biasa bagus, namanya Masjid Al-Falah, tapi kalau yang azannya nggak pakai ilmunya, saya jamin nggak bakalan ada yang datang ke sini. Oh Pak, tiba-tiba ada yang azannya azan isya, semuanya lagi pada ada di rumah. Pas begitu yang azan nggak pakai ilmunya, ujung-ujung azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ada yang datang ke masjid? Enggak Bu, yang dimarahin PDKI itu siapa sih? Makanya harus pakai ilmunya. Di Mekah yang azan itu pada enak-enak Bu, ada berbagai macam lagam di Mekah tuh. Kalau yang azan, ada yang lagam azannya ngikutin knalpot motor. Knalpot motor? Iya kan, knalpot motor suara yang paling rendah sampai suara yang paling tinggi ada. Ada juga yang lagam azannya ngikutin knalpot motor. Contoh, knalpot motor kan lagamnya diikutin sama RCTI. Lagamnya enak juga RCTI ya ternyata. Kalau lagam RCTI itu singkat, padat, tegas dan lugas. Gimana lagam RCTI Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. RCTI
Gimana kalau SCTV? SCTV beda lagi. Kalau SCTV mah ada langkah melanjutnya, jadi mendayu-dayu dikit. Gimana kalau SCTV? Allahu Akbar, Allahu Akbar. SCTV. Lagam Tanjung Gede enak. Lagam Mesin Agung Purwakarta enak. Lagam Mesin BIP enak. Cuma datang ke kampung-kampung, biasanya lagam azannya seragam. Nggak tahu belajar dari mana. Lagam di kampung-kampung biasanya seragam. Contoh Ustaz, lagam di kampung gimana azannya? Tuh di kampung. Boleh saya minum dulu, boleh? Kalau saya itu ceramah pada KM di mana air? Airnya masih banyak, saya terusin ceramahnya. Airnya udah habis, saya berhenti ceramahnya. Tapi jangan ditambahin lagi ya. Bagi bapak semuanya, hati-hati di dalam minum juga. Ikutin sunnah baginda Rasul. Baginda Rasul itu kalau minum, ibu bapak semuanya posisinya suka duduk. Kalau kita minum suka berdiri, suka duduk. Berdiri duduk, gimana? Kalau baginda Rasul itu minum pakai tangan kanan pegangnya. Kita minumnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kadang-kadang pakai tangan. Tuh ngaku juga. Ibu bapak semuanya, baginda Rasul itu kalau minum pakai baca doa dulu. Gimana baca doanya? Nawaitu an asyraba bi quwwatil imani wal Islam. Hafal enggak? Sama, saya juga mendapatkan ngapalin barusan. Nah ibu bapak semuanya, yang keempat, kalau baginda Rasul itu minum nggak pernah disekaliin, tapi dikit-dikit. Gimana baginda Rasul minum? Nih saya pakai aku aja biar banyak. Baginda Rasul itu kalau minum posisinya udah duduk, pegangnya sampai katanya pakai tangan kanan, terus baca doa dulu, nawaitu an asyraba bi quwwatil imani wal Islam, baru diminum tuh dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an asyraba bi quwwatil imani wal Islam. Apapun ceramahnya, minumnya air putih. Tapi di sini udah ada minum yang lain. Kalau masih haus Ustaz, baru tambahin lagi. Masih haus Ustaz, ditambahin lagi. Waduh. Beda sama minumnya setan. Nih, hati-hati, jangan-jangan kita minumnya kayak setan lagi. Kalau setan minum itu posisinya suka berdiri. Pegangnya pakai tangan kiri, terus minumnya nggak berhenti sampai habis. Yang keempat, tidak pernah baca doa, tapi langsung minum. Udah berdiri pakai tangan kiri, minumnya nggak berhenti sampai habis lagi nggak baca doa. Gimana contohnya Ustaz? Begini contohnya. Ini contoh minum yang kencang-kencang bilang setannya. Kayak ngeras banget sama saya. Nah ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang ketiga, bukan kebetulan kayak. Yang ketiga, kita harus kaya akan ilmu. Sholat pun kan harus pakai ilmunya. Berdiri laki-laki sama berdiri perempuan itu beda, karena ada ilmunya. Kalau berdiri laki-laki Ustaz gimana? Kalau berdiri laki-laki itu Ustaz, kalau yang saya tahu dulu, berdiri laki-laki itu kalau buat laki-laki disejengkalin posisi lebar kakinya. Ini model begini, dijengkal. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ibu bapak semuanya, kalau perempuan itu dirapetin. Kenapa laki-laki dibuka? Sebab kalau dirapetin ngeganjol. Apa dah yang ngeganjolnya mah? Duit mau apa kek? Ibu bapak. Takdirnya pun beda. Laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu kan makhluk tertutup, maka takdirnya pun tertutup. Allahu Akbar. Tapi kalau laki-laki kebuka, Allahu Akbar. Awas jangan sampai terlalu kebuka nih gimana? Allahu Akbar. Saya pernah sholat di perjalanan, di pinggir saya nggak tahu sholat belajar dari mana deh. Saya tahu begini takbirnya Allahu Akbar. Dia di pinggir saya Allahu Akbar. Ngapa aku kerabonan abi? Luas. Pas nani makia teh Allahu Akbar. Saya sholat ais. Semacam siapa? Luas.
Ibu semua yang saya hormati dan Allah muliakan, harus dengan ilmunya. Saya punya teman saya artis, dulu main di sinetron Islam KTP. Dulu main di sinetron Islam KTP yang suka pakai baju hansip, namanya Fajar Niknyu. Kemarin kecelakaan, beliau patah kakinya yang sebelah kanan, mau berangkat dakwah kalau nggak salah. Karena sekarang saya sering bawa pelawak-pelawak untuk bawa ke dunia dakwah, jadi bagian ngelawak dari beliau biar jemaahnya kejenuh, saya bagian ngajinya sama zikir. Nah ibu bapak semuanya, Fajar Niknyu itu kesini sering ngaji. Artis-artis kayak model Yadi Sembako, Daus Mini itu sering ngaji. Nah ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, begitu teman-teman sering ngaji, mungkin karena udah terlalu tua atau udah maju ke sepuh, akhirnya apa yang dijelasin itu nggak dicerna secara baik-baik. Ustaz, kemarin saya dimarahin sama dia. Ustaz, kenapa kan? Ustaz gimana sih ngajarin ke saya yang nggak baik-baik? Nah, nggak baik-baik. Emang apa yang saya jelasin? Ustaz kemarin katanya bilang, ngejawab salam katanya, bukan, ngucapin salam hukumnya sunnah, tapi ngejawab salam katanya wajib. Iya bener emang. Apa yang salahnya? Oh kemarin saya salah, malah dimarahin sama imam. Lah bagaimana? Imam kan ngucapin salam, ya saya jawab. Pas begitu imam ngucapin salam, begitu beres tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah saya jawab dari belakang, Waalaikumsalam imam. Lah iya nggak boleh. Makanya harus dengan ilmunya. Saya ngejelasin lagi ke dia, ada salam yang mesti dijawab, ada juga salam yang nggak mesti dijawab. Salam yang mesti dijawab, kalau salam dalam acara model begini, tadi pada kayu sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang mesti dijawab. Tapi ada juga salam yang nggak mesti dijawab. Apa salam yang nggak mesti dijawab? Yaitu salam pertama ketika keluar dari gerakan sholat, ayat makna intikal, mengeluarkan gerakan kita dari gerakan sholat. Itu mah nggak apa-apa, nggak dijawab juga, biarin malaikat dah yang dijawabnya. Yang kedua, salam yang nggak mesti dijawab itu kalau kita lewat ke ahli kubur atau ke kuburan, itu nggak usah dijawab. Lah, lewatnya tengah malam, lewat ke kuburan kita ngucapin salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, nggak usah dijawab. Gak ada yang menjawab juga, iseng atuh. Oh, lewat ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Waalaikumsalam. Wah, kacau. Kabur. Itu pentingnya ilmu, makanya. Ini saya senang banget karena dulu guru saya almarhum, sekarang udah tinggal. Haji Zamzam Jumadudin Kamil, putra Bapak Cangkolat, salah satu putra beliau itu punya rumah di atas pas tanjakan. Nah itu betul punya rumah di situ. Saya sering ke situ. Sekarang sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau dari teman-teman di surga. Amin. Nah ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang keempat apa lagi? Yang keempat, kalau kita pengen punya pergaulan yang bagus, merubah peradaban, maka ini cocok banget diterapin di perumahan ini. Yang pertama misinya tilawah, deketin tuh anak biar bisa baca. Biar bisa baca. Mau baca Qur'annya pakai gaya orang tua zaman dulu, belajar Qur'annya diejah monggo. Alif Jabar A, Alif JR I, Alif Doma U, A I U, boleh. Ain Jabar A, Ain JR I, Ain Doma U, A I U. Awas paling hujul. Nah ibu bapak semuanya, terus ibu bapak semuanya mau belajarnya kayak gimana juga boleh. Yang penting seni mah boleh. Seni indah, tapi terkadang yang menjadikan seni tidak menjadi indah adalah pelaku seni itu sendiri. Yang nggak boleh itu kalau baca Quran pakai kebiasaan daerah masing-masing, nggak boleh. Sebab kalau orang BIP yang orang Sundanya ngomongnya itu suka pakai bahasa Sunda, suka ditambahin ngomongnya itu dengan mah dan atuh. Mereka mana atuh, abdik mah. Kita baca Quran pakai kebiasaan orang Sunda, orang BIP sini, nggak boleh. Bakal jadi begini, Alhamdulillahirabbil alamin, atuh ar-rahmanir-rahim, iyo, nggak boleh. Nggak boleh. Sebab bakal jadi bingung kalau yang imaminya orang Betawi terus pakai kebiasaan orang Betawi. Orang Betawi kan kalau ngomong suka diganti akhirnya sama huruf betul ya? Iya, mau kemana jadi mau kemana? Lagi apa jadi lagi?
Baik, ke Jakarta jadi kejar, nyebrang jadi nyebrang, jadi nyebrang. Ditanya buka bohongan nih mereka mana nih mau nyebrang, bos jadi kehe, mah. Ya Allah, semua yang saya hormati dan Allah muliakan, makanya harus dengan ilmunya. Bayangin orang Betawi imamin, alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Sama bakal jadi bingung akhirnya. Wa ini maghdubi alaihim waladhdallin, kata makmumnya amin. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau sesuai saya hormati dan Allah muliakan. Itu harus sesuai dengan ilmunya. Kebetulan saya kalau di Jawa Barat, salah satu pengurus dari PWNU Jawa Barat di Jam'iyatul Qurra wal Huffaz, Perhimpunan Qori dan Hafiz seluruh Jawa Barat. Sekarang bersinergi dengan Pak Gubernur membentuk satu program yang disebut dengan Sadesa, satu desa satu hafiz. Mudah-mudahan terwujud. Ini mudah-mudahan. Tadi yang baca Quran itu mudah-mudahan jadi calon hafiz dan hafizah. Salah satu kerjasamanya nanti juga ke depan bakal kerjasama dengan developer. Jadi perumahan-perumahan yang model begini tuh nanti bakal disimpan satu hafiz yang membentuk sebuah peradaban para hafiz-hafiz selanjutnya di lingkungan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah itu Bapak semuanya. Yang keempat, kenapa baginda Rasulullah SAW ini berhasil? Jadi pertama tadi apa? Misinya misi tilawah. Kita mesti bisa baca. Yang kedua, misi Bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, misinya misi tazkiyah, memberantas kekufuran lingkup terkecilnya, menjaga pergaulan. Yang ketiganya yaitu misi ta'lim. Anak-anak suruh pintar, suruh belajar, suruh tinggi sekolahnya, karena semuanya harus dengan ilmu. Buku Bulan itu enak dinyanyiin kalau pakai kebiasaan dan ilmunya orang Sunda, enak. Buku bulan sangrai bentang, panon poe di sasate, situ ciburui lautna hesedi panci. Enak kalau dinyanyiin pakai kebiasaan orang Sunda. Tapi kalau yang nyanyiin pakai kebiasaan orang Batak itu kalau ngomong suka keras-keras. Orang Batak kalau ngomong pakai nyanyinya buku bulan, kakak enak kedengarannya bu. Bakal jadi begini, buku bulan di sangrai si beta, nggak enak bu kedengarannya. Makanya harus juga dengan kebiasaan daerah masing-masing dengan ilmunya. Dan yang terakhir misinya adalah misi hikmah. Itu semuanya tidak akan tercipta kalau misi yang keempat ini kita lupakan. Hikmah ayat makna uswatul hasanah. Hikmah dengan makna terlebih dekatnya adalah memberikan contoh yang baik. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solihah, yang jadi orang tuanya mesti jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Ini terkadang suka kebalik, anaknya disuruh berangkat ke masjid, bapaknya nggak pernah berangkat ke masjid. Ya boleh begitu, ada di sini ada. Nah, mudah-mudahan setelah launching Hamas ini berubah ya. Nih kadang-kadang ibu-ibunya suka kebalik, ibu-ibunya nyuruh anaknya berangkat ke pengajian, ibunya nggak pernah berangkat ke pengajian. Ya boleh begitu, ada bu. Nggak apa-apa kalau ngaku malah. Ibu bapak semuanya tadi saya dibisikin sama Pak Ketua DKM, Ustaz, alhamdulillah di sini itu kan seminggu ada 7 hari, ada 7 pengajiannya Ustaz, 7 kreditan seragam. Nah hati-hati yang terakhir jangan mikirin kreditannya doang. Nah ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, selanjutnya kita berzikir bersama-sama karena disebutkan dalam satu buah kitab Mirqatul Mafatih, syarah dari kitab Mishkatul Masabih jilid ke-6 halaman 268, disebutkan idza marartum bi riyadil jannah fartahu wa ma riyadul jannah ila dzikri. Ketika kita lewat ke taman surga fartahu, maka hendaklah kita mampir. Apa yang dimaksud dengan taman surga di sini? Yaitu hilafuz dzikri, acara zikir. Kita berzikir dulu bersama-sama. Mudah-mudahan dengan zikir ini Allah kabulkan segala keinginan kita, Allah sembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita, dan Allah jadikan taman-taman surga kuburan kita nanti kelak di yaumil akhir. Maka ibu bapak semuanya yang punya air silahkan dibuka airnya,
Kalau dalam penelitian Jepang disebutkan the true power of water, kekuatan air, ada satu air yang diajak ngobrol, ada satu lagi yang diajak ngobrol. Satu air yang diajak ngobrolnya bagus, ternyata molekul airnya berubah menjadi seperti bunga melati yang enak untuk dipandang, bagus, positif. Tapi ternyata yang diajak ngobrol jelek, molekul airnya berubah menjadi pecahan kaca. Nah ini baru diajak ngobrol udah berubah. Apalagi kalau kita isiin doa dan zikir-zikir. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kebaikan buat tubuh kita, kesehatan kita semuanya, karena bawa air dari zikir sekarang ini. Silakan yang punya air dibuka, insya Allah gak bakalan musyrik enggak? Insya Allah enggak. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, kita berzikir bersama-sama. Zikirnya enggak panjang dan enggak banyak. Yang pertama istighfar, yang kedua Allah Allah anta Rabbi. Yang pertama istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Yang kedua zikirnya Allah Allah anta Rabbi. Silakan ibu bapak semuanya dalam melaksanakan zikir ini, posisi duduknya silakan dirapihkan. Fatihah selanjutnya kita khususkan untuk orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan mereka Allah tempatkan pada tempat yang mulia, yaitu surganya Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan Allah juga perbanyak rezekinya untuk bekal ibadah mereka kepada Allah. Al-Fatihah. Iya karena Allah menyiapkan istana Fatihah yang selanjutnya kita khususkan bagi orang-orang yang hadir pada kesempatan kali ini, kita semuanya. Mudah-mudahan ibu bapak semua yang hadir pada kesempatan kali ini Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, Allah lancarkan usahanya, Allah perbaiki karir dan kehidupannya, Allah soleh-solehahkan anak-anaknya, dan mudah-mudahan sepulang dari tempat ini Allah ampuni segala dosanya dan Allah kabulkan segala keinginannya. Al-Fatihah. Kita istighfar dulu bareng-bareng, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Silakan semuanya. Silakan angkat tangannya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Maka bareng-bareng astaghfirullah
علينا توبة نصوحا. Maka sedayana Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Silakan semuanya. Silakan bareng-bareng. Maka sedayana Maka semuanya Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Allah perbanyak rezeki kita untuk bekal kita ibadah kepada Allah. Allahu
berisik terlebih dahulu. Kita tundukkan pandangan kita semuanya. Kita tundukkan pandangan kita semuanya. Sembari tundukkan pandangannya, mari kita pejamkan mata kita semuanya. Sembari ditundukkan pandangannya, dipejamkan matanya, silahkan. Kita harus merasa bahwa sesungguhnya kita itu kecil dibandingkan kekuasaan Allah. Maka pada kesempatan kali ini, ya Allah, ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang terasa ataupun yang tidak terasa, ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang diketahui oleh orang lain ataupun yang tidak diketahui oleh orang lain, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Jangan sampai jadi penghalang untuk ijabah doa kami untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kasih sayangmu kami meminta kepadamu, ya Allah. Tambahkanlah rizki kami agar kami kelak beribadah dengan tenang, ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah penyakit yang ada dalam tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami imam dunia akhirat yang bisa membimbing kami untuk masuk menuju surganya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami orang yang senantiasa bisa berbarengan dengan kami menuju surganya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang bakal merusak akhlak dan perilakunya, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang bakal bisa merusak dirinya dan juga badannya, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang bakal bisa merusak masa depannya, ya Allah. Ibu, bapak semuanya, AA, teteh semuanya, kita berdoa kepada Allah itu sering, tapi terkadang kita suka melupakan untuk mendoakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu ibu bapak kita semuanya. Maka pada kesempatan kali ini, silahkan bayangkan wajah orang tua kita semuanya. Bayangkan wajah bapak, bayangkan wajah ayah, bayangkan wajah bunda, yang semakin bertambahnya hari ternyata bertambah pula umur mereka. Maka ya Allah, kalaulah memang orang tua kami masih ada di alam dunia ini, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah jasmani dan rohaninya, ya Allah, dan juga perbanyaklah rizkinya untuk bekal ibadah kepadamu, ya Rabbi. Tapi ya Allah, kalaulah memang orang tua kami telah meninggalkan alam dunia ini, lantas kami belum sempat meminta ampun kepada mereka, maka pada kesempatan kali ini, ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kerangkanlah kuburan mereka, ya Allah. Bebaskan mereka dari siksa kubur dan siksa neraka, ya Allah. Dan tempatkanlah bagi mereka pada tempat yang begitu mulia, yaitu surga. Ibu bapak semuanya, silahkan bayangkan wajah kedua orang tua kita semuanya, seolah-olah mereka sedang ada di pandangan kita semuanya, seolah-olah mereka sedang ada di hadapan kita semuanya. Tapi suatu ketika kita sudah tidak bisa lagi melihat badan mereka, kita sudah tidak bisa lagi memeluk badan mereka, kita sudah tidak bisa lagi mengecup tangan mereka, bahkan kita sudah tidak bisa lagi melihat senyuman mereka. Bayangkan seolah-olah mereka sedang melihat kita. Maka pada kesempatan kali ini, sembari dibayangkan, silahkan ikuti doa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami. Selamatkan mereka, ya Allah, seperti mereka menyelamatkan hidup kami. Muliakan mereka, ya Allah, seperti mereka memuliakan kami. Ayah, bunda, mama, bapak, ma, abah,
ampuni segala dosa kami. Aku mencintaimu, semoga engkau selamatkan di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan dan segala dosa perkosaan kita Allah ampuni. Al-Fatihah.